Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di edisi Jumat 17 Februari 2023 kami kedatangan tamu yang luar biasa ya, dari narasumber dari Pers PWI ya. Pers PWI singkatannya apa Pak? Mohon maaf sebelumnya. Persatuan Wartawan Indonesia. Ya, PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kebumen ya. Langsung saja silahkan bisa mungkin perkenalan dulu seperti itu Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Yapika TV ya, dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqomah, dan juga pemirsa semuanya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini 17 Februari 2023, saya Kombar Wartopo sebagai salah satu jurnalis dan juga sebagai penasehat PWI Kabupaten Kebumen bersama Mas Madar Sutarno dari ini Kebumen ya, jurnalis online, mengadakan kegiatan roadshow to kampus, to school, to pesantren dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2023. Dari Bapak sendiri reaksi apa namanya ya, keantusiasan para santri Pondok Al Istiqomah tadi terkait dengan acara roadshow dari PWI Kebumen itu bagaimana Pak? Ya, luar biasa ya. Terima kasih pada pengasuh, utamanya beliau Bapak Kiai Haji Ali Muin Amnur LC MBDI, dan juga Bapak Dr. Ali Mudi tadi yang sudah menerima kami, dan terutama juga kepada seluruh peserta, para pelajar MTS Yapika, MA Yapika, para mahasiswa, dan segenap panitia yang luar biasa menurut saya, antusiasmenya mengikuti kegiatan dari awal. Bahkan saya yang terkesan adalah bahwa di pondok pesantren dan di madrasah Yapika ini, di Al Istiqomah ini, di Desa Tanjung Sari ini sudah menurut saya adalah sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Ada pagelaran musik, mahasiswa maupun pelajar sudah tadi memainkan musik band, luar biasa nih. Kemudian yang kedua juga ada gamelan, memadukan seni tradisional dan seni modern. Menurut saya ini memang luar biasa, praktek best practice tentang pengembangan minat bakat seni sesuai dengan kurikulum merdeka menurut saya, Mas. Tadi mohon maaf Pak, sebelumnya tadi dari banyaknya materi yang Bapak sampaikan itu ada satu yang memang saya ingin tanyakan dari apa sih namanya ya, dari pengalaman Bapak selama menjadi jurnalistik itu ada nggak Pak sedikit yang namanya sandungan gitu Pak terkait dengan selama Bapak menjadi jurnalistik? Sandungan banyak Mas. Sandungan itu kalau tidak ada sandungan namanya tidak ada seni ya. Tapi semua profesi apapun menurut saya, TNI, Polri, ASN, swasta, NGO, apalagi jurnalis, bagi kami sandungan itu adalah sesuatu yang harus kita lalui, menimbulkan motivasi, semangat, karena bagaimana juga memang fungsi pers itu ya, fungsi pers ini adalah melakukan fungsi yang pertama informasi, menyajikan informasi, yang kedua menyajikan penerangan, yang mudah hiburan, dan yang ketiga keempat ini adalah sebagai sarana untuk kontrol sosial. Nah, ketika kami melakukan kontrol sosial pada pemerintah, pada swasta, pada siapapun, kadang-kadang kami menghadapi beberapa kendala sandungan. Tapi bagi saya itu bagian dari memang tantangan dan dinamika profesi jurnalis. Jadi kalau tidak mau ada tantangannya jangan berani terjun menjadi jurnalis ya. Jadi saya harapkan anak-anak muda ini termasuk para santri pelajar Al Istiqomah ini tetap bersemangat untuk menjadi jurnalis atau menjadi profesi apapun. Yang penting profesi itu bermanfaat, mengedukasi masyarakat, saya pikir itu. Untuk pertanyaan untuk Pak siapa? Pak Madar Sudarno. Tadi Pak Madar Sudarno sendiri mengatakan bahwasanya di Pondok Pesantren Al Istiqomah sendiri itu potensi untuk bisa menjadi kreator, konten kreator, dan juga bakat menulis itu luar biasa. Dari Bapak sendiri keantusiasan kok Bapak bisa menyampaikan bahwasanya potensi itu besar. Pastikan dari Bapak sendiri itu melihat saya seperti ini. Dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Jadi di era digital saat ini, pesantren itu jangan sampai ketinggalan dari perkembangan itu. Kenapa? Kalau menghindari itu pasti akan jadi korban. Makanya saya mendorong untuk pesantren Al Istiqomah, ayo dibangun itu gitu loh. Dibangun itu. Kenapa? Saat ini untuk portal-portal yang religi Islam itu sudah banyak, tetapi sumber-sumbernya kita nggak tahu lah ya. Mereka ambil dari mana. Kadang-kadang kita juga
menontonnya atau bacanya itu kayak kurang sreg gitu kan. Pondok pesantren Al Istiqomah punya potensi untuk mengisi konten itu, bahkan bisa membuat portal sendiri untuk konten-konten seperti itu. Ayo ambil kesempatan itu, ambil. Karena apa? Ada pasarnya, yang baca banyak, yang nyari banyak, daripada portal-portal lain yang membuat itu terus sumbernya kita nggak tahu. Ya sudah, yang jelas sudah ini. Dan saya melihat teman-teman di pondok pesantren ini, mereka punya antusiasme yang luar biasa. Tinggal kita asah, kita latih, kita dorong. Saya yakin bisa untuk itu. Oh iya. Terus satu lagi Pak, untuk Bapak sendiri tadi apa sih namanya ya? Kan di pondok sini kan, ya mohon maaf, dari santrinya sendiri itu tidak boleh membawa HP, terus hanya boleh menulis. Tapi dari penyampaian materi Bapak tadi, sekarang media cetak itu sangat ketertinggalan dan apa sih namanya? Sudah, karena sekarang zamannya media digital seperti itu Pak. Bahasanya bukan ketinggalan ya, iya. Tetapi gulung tikar. Karena apa? Karena operasionalnya besar. Karena operasionalnya besar. Kenapa? Belum cetaknya, kertas mahal sekarang. Iya. Terus belum bayar karyawan segala macam. Nah, untuk produksi itu butuh biaya besar. Beda dengan online. Online itu nggak butuh cetak. Begitu ada berita sekarang, kita ketik sekarang, naikkan sekarang, sudah bisa dibaca dengan oleh pembaca, iya, tanpa proses cetak dulu. Kalau cetak kan nggak harus dicetak dulu, ditulis sekarang, terus dimasuk ke pemret, terus baru dicetak dan baca besok. Nah, bukan soal ketinggalannya ya, tetapi banyak yang belum tikar lebih karena itu gitu loh. Tapi ada pesan tersendiri untuk santri Al Istiqomah dari Bapak dulu ya, nanti ke Pak Komber. Dari Bapak sendiri untuk pesan ya, karena tadi di sini tidak boleh bawa HP dan lain sebagainya. Dalam menulis itu bagaimana agar bisa lebih dikenal di dunia seperti itu Pak? Saya tadi mendengar informasi di sini ada lab ya. Iya. Saya kira kan bisa memanfaatkan itu gitu kan. Jadi saya kira media untuk itu bukan kendala. Bisa jadi mereka tetap punya alat tulis toh. Bisa ditulis dulu, terus nanti ke lab di saat-saat waktu-waktu tertentu bisa diketik di situ, lah terus nanti bisa diolah oleh tim dari pesantren ini. Pesantren tim wartawan tadi kan ada. Bisa diedit lah katakanlah ya. Produk tulisan, produk bahan tulisan itu dari kontributor dari para pelajar tadi yang punya bakat tadi kan saya sampaikan, itu mungkin diseleksi kemudian nanti bisa dimusikan untuk tadi Mas Darlo tadi idenya cukup bagus menurut saya, supaya konten-konten yang bernada Islam, yang rahmatan lil alamin, Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, Islam yang damai, Islam ini bisa tersebar luas dan diisi oleh kalangan muda. Kalau generasi milenial sudah mampu menulis dengan gaya-gaya milenial seperti itu di media online, saya kira dengan tadi bangsa yang luar biasa, insya Allah ini berkembang ya, kan potensinya luar biasa ya. Dari Bapak sendiri pesan-pesan untuk santri sini untuk pesan-pesannya satu kali lagi ya Pak. Mohon maaf. Lagi. Iya, nggak apa-apa. Baik, jadi pesan saya kepada para santri pelajar, terusnya yang pertama adalah belajar, literasi, membaca sebanyak mungkin pengetahuan, dan teruslah berkarya, jangan ragu untuk berkarya, karena dengan Anda berkarya mengembangkan inovasi, kreativitas, karya Anda akan bermanfaat dan dengan demikian Anda akan siap menghadapi abad ke-21. Ya. Terima kasih Pak sebelumnya ini karena waktunya singkat ya. Banyak terima kasih, ini ilmunya yang luar biasa. Semoga santri Al Istiqomah dapat menerapkan dan juga mengaplikasikan apa yang Bapak sudah ajarkan. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Sekian dari kami ya, saya dan juga para jurnalistik yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.